Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku. Untuk tutorial kali ini aku mau buat tas netbag. Benang yang aku gunakan di sini ada benang nilon PP, kemudian ada penanda dan hakpen ukuran 5. Kita awali dengan membuat slip knot. Kemudian selanjutnya kita buat rantai sebanyak 35 rantai. Sambil kita buat rantai, buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Nah, ini sudah 35 rantai. Selanjutnya kita tambahkan satu rantai. Kita masuk di lubang yang kedua di bagian punggung rantai. Ini kita isi, untuk masing-masing lubang kita isi 1 SC. Ini SC kita selesaikan sampai ujung. Nanti hasilnya ada 35 SC. Nah, ini sudah sampai ujung. Ini ada 35 SC. Selanjutnya kita buat satu rantai, kemudian kita balik. Kita isi untuk masing-masing lubang sama seperti tadi. Ini kita isi 1 SC tiap lubang. Ini kita selesaikan sampai ujung. Untuk alasnya ini kita buat sebanyak 12 baris SC bolak-balik. Nah, ini sudah 12 SC bolak-balik. Selanjutnya kita buat SC keliling. Untuk bagian sudutnya, keempat sudutnya ini, untuk masing-masing sudut kita melakukan increase. Jadi untuk satu lubang ini kita isi 2 SC. Untuk bagian sudut yang pertama ini kita beri penanda. Selanjutnya kita buat di bagian samping ini, kita buat 11 SC. Nah, ini sudah di bagian sudut. Di bagian sudut kita melakukan increase. Ini kita isi satu lubang, kita isi 2 SC. Ini 1 SC. Kita beri penanda. Kemudian masih di lubang yang sama, ini kita tambahkan 1 SC. Selanjutnya kita isi untuk masing-masing lubang kita isi 1 SC. Di bagian ini kita buat SC sebanyak 33 SC. Sampai kita bertemu di bagian sudut yang satunya. Nah, ini sudah di bagian sudut. Kita melakukan increase lagi. Kita beri penanda untuk bagian SC yang bagian sudut. Kemudian masih di lubang yang sama, ini kita beri 1 SC lagi. Selanjutnya kita buat SC lagi di bagian ini, bagian samping.
Kemudian di sudut yang satunya sama, kita buat increase lagi, beri penanda di bagian SC yang pertama, kemudian masih di lubang yang sama kita buat S1 SC. Selanjutnya buat SC sebanyak 33 kali. Nah, ini sudah di bagian sudut yang pertama. Karena sudut yang pertama tadi kita belum melakukan increase, ini kita isi increase dulu satu lubang, ini kita isi 2 SC. Untuk SC yang pertama ini kita beri penanda, masih di lubang yang sama, ini kita isi 1 SC. Nah, ini untuk bagian alasnya. Kemudian kita buat slip stitch, kita satukan dengan slip stitch. Mulai untuk bagian badan tasnya kita awali dengan 3 rantai. 3 rantai ini kita hitung 1 DC. Kemudian kita buat untuk masing-masing lubang kita isi 1 DC. Ini DC ada 11 kali. CH kita hitung 1 DC. Ini kita selesaikan sampai di bagian sudut. Nah, ini sudah di bagian sudut yang kita beri penanda. Di bagian penanda ini kita isi motif puff. Ini kita kait 3 kali. 1, 2, dan 3. Kemudian ini kita kunci 1 rantai, masih di lubang yang sama dengan puff yang pertama tadi. Ini kita buat puff lagi, kita buat 3 kaitan benang. Selanjutnya ini kita kunci dan 1 rantai. Kemudian kita skip 1 lubang. Di sini kita skip. Kita masuk di lubang yang kedua, kita buat 1 DC. Kemudian 1 rantai. Skip 1 lubang, kita isi di lubang yang kedua, ini kita isi 1 DC. Ulangi lagi 1 rantai. Skip 1 lubang, masuk di lubang berikutnya, kita isi 1 DC. Nah, ini kita ulangi caranya sama sampai bertemu di bagian sudut. Nah, ini sudah di bagian sudut, tinggal 1 lubang, kita isi 1 DC. Untuk bagian yang ini kita tidak menambahkan 1 rantai, kita langsung buat puff di bagian penanda. Kita kait 3 kali, kita buat motif puff. Kemudian kita kunci, kemudian 1 rantai, masih di lubang yang sama dengan puff yang pertama, kita buat puff lagi, kita buat 3 kaitan benang. Kemudian kita kunci dan 1 rantai.
Kemudian kita buat DC. Ini untuk bagian samping. Kita buat DC sebanyak 12 kali. Kita buat DC sebanyak 12 kali sampai bertemu di bagian sudut yang satunya, di bagian penanda. Nah, ini sudah ada sebanyak 12 DC. Kemudian selanjutnya kita isi puff lagi di bagian penanda. Kita buat puff lagi. Kita kait 3 kali. Selanjutnya kita kunci 1 rantai, masih di lubang yang sama kita buat puff lagi. Kemudian kita skip 1 lubang, masuk di lubang berikutnya, kita isi 1 DC, 1 rantai, skip 1 lubang, masuk lubang berikutnya 1 DC. Ini kita ulangi, caranya sama, 1 rantai, skip 1 lubang, kemudian kita selesaikan sampai bagian sudut. Nah, ini sudah di bagian sudut yang pertama. Ini bagian sudut yang kita beri penanda ini kita isi motif puff. Nah, ini di bagian keempat sudutnya sudah kita isi puff semua. Kemudian ini kita bikin 1 DC. Jadi total untuk masing-masing bagian sisi samping ini ada 12 DC. Kemudian kita slip stitch. Ini ada 12 DC. Kemudian kita buat 1 rantai, masuk di lubang berikutnya, kita buat 1 DC. Ini untuk bagian sisi samping, kita buat DC ada sebanyak 12 kali. Nah, selanjutnya kita bikin motif puff lagi di bagian tengah-tengah puff ini, yang di sini kita isi
motif puff lagi. Satu rantai, kemudian kita isi puff lagi di lubang yang sama. Kemudian kita buat motifnya sama, kita buat 1 DC, kemudian 1 rantai, kemudian kita buat DC lagi, 1 rantai, kemudian DC lagi. Ini kita ulang-ulangi, caranya sama. Jadi kita buat 1 DC, kemudian 1 rantai, kemudian 1 DC. Ini kita selesaikan sampai di bagian sudut yang satunya. Kita selesaikan sampai bagian sudut sini. Nah, ini sudah di bagian sudut. Kemudian di bagian sudut ini kita isi di tengah-tengah puff ini, kita isi puff 2 kali. Jadi ada motif puff sebanyak 2 kali. Jadi dalam satu lubang di bagian tengah-tengah puff ini kita isi 2 motif puff dalam satu lubang. Selanjutnya kita isi di bagian samping, kita buat DC. Untuk masing-masing lubang ini kita isi 1 DC. Di bagian samping kita buat DC sebanyak 12 kali. DC kita selesaikan sampai di bagian sudut, di bagian puff, kemudian memutar. Ini caranya sama. Kemudian ini kita kerjakan sampai tinggi yang kita inginkan. Nah, ini sudah tinggi. Ini untuk punya saya ada sebanyak 14 baris. Selanjutnya kita buat untuk bagian pinggirannya, bagian listnya. Kita buat untuk bagian listnya, kita buat tusuk SC, kita buat 1 rantai. Kemudian masih di lubang yang sama dengan slip stitch, kita buat 1 SC. Kemudian di lubang berikutnya juga 1 SC. Jadi untuk masing-masing lubang kita isi 1 SC. Di bagian puff di tengah-tengahnya ini kita cukup mengisinya dengan 1 SC saja. Selanjutnya di bagian DC di atasnya ini kita isi 1 SC, di sela-sela rantai kita isi 1 SC, kemudian 1 SC lagi, 1 SC,
Ini SC kita selesaikan 1 kali putaran. Nah, ini sudah 1 kali putaran. Kemudian kita buat slip stitch. Selanjutnya ini kita buat slip stitch 1 kali putaran. Ini kita kerjakan memutar sampai 1 kali putaran. Nah, ini slip stitch sudah 1 kali putaran. Selanjutnya kita gunting benangnya, dan untuk sisa benangnya ini kita rapikan. Kita selip-selipkan di bagian rajutan, di bagian dalam rajutan. Nah, ini tasnya sudah selesai, sudah jadi. Kemudian kita siapkan untuk handle tasnya, untuk tali tasnya. Di sini aku pakai motif Romanian cord. Untuk tutorialnya nanti akan saya sertakan linknya di bawah video. Ada di video saya sebelumnya. Selanjutnya ini kita pasang untuk tali tasnya, untuk handle tasnya. Silahkan teman-teman perhatikan caranya untuk pasang tali tasnya. Kita masuk di bagian sela-sela puff seperti ini. Kemudian di bagian puff satunya. Selanjutnya ini kita satukan, kita jahit dengan jarum tapestry. Nah, ini tasnya sudah jadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.